Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca ucapan la ilaha illallah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, iman itu bisa nambah, bisa kurang, bisa lama, bisa baru, bisa senantiasa diperbaharui. Iman itu bahkan bisa hilang, terutama di akhir zaman. Iman gampang banget hilangnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa amsa kafira. Akan datang zaman pada umatku di mana orang masuk pagi dalam keadaan Islam, sore udah hilang Islamnya. Orang pagi masuk dalam keadaan beriman, malam hari udah hilang imannya. Tercabut keimanannya. Ada di kitab Sulamut Taufik hal-hal yang membuat orang Islamnya atau imannya kecabut. Ada banyak hal, teman-teman. Salah satunya meremehkan syariat agama Allah, meragukan kekuasaan Allah. Karenanya urusan kayak menistakan agama itu bukan hanya urusan, mohon maaf ya, ada orang bakar Quran misalnya gitu, menistakan agama. Iya betul, itu menistakan agama. Kayak ada orang, ada kalimat la ilaha illallah diinjak-injak gitu, menistakan agama. Betul sekali. Tapi kamu ragu-ragu Allah memberikan kepadamu rezeki, itu juga bagian dari menistakan agama, menistakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu menganggap bahwa kalau kamu gak kerja kamu gak bisa makan. Itu Allahnya di mana maksud kamu? Kamu pikir Allah gak bisa ngasih kamu makan walaupun tanpa kamu kerja? Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah udah ngasih kepada kamu rezeki. Menurut kamu rumitan mana ngasih rezeki sekarang di saat udah punya gigi, udah punya tangan, udah bisa mikir, udah bisa beli nasi uduk, udah bisa pakai aplikasi GoFood. Gampangan mana ngasih rezeki kayak begitu, gitu ya? Dibandingkan dengan ngasih rezeki sedangkan kamu masih berada dalam rahim ibu kamu sebagai janin, gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kenapa orang di saat lagi hamil itu ada banyak hal-hal yang dia gak kepengen biasanya makan, kepengen makan. Kamu tahu kenapa orang kalau lagi hamil? Saya punya temen kebiasaan minum kopi, dahsyat kebiasaannya, pagi sama sore tuh kalau gak minum kopi udah pusing gitu, geliengan gitu. Terus saya tanyain gitu, anaknya banyak, 9 kalau nggak salah. Beneran. Saya tanya gitu, saya bilang, lah kamu kalau lagi hamil bukannya nggak bagus minum kopi? Subhanallah loh ustazah, saya kalau lagi hamil nggak pengen kopi, nggak doyan kopi. Dia bilang, kenapa bisa orang kalau lagi hamil itu makanan yang dia nggak kepengen mendadak jadi kepengen, makanan yang biasanya dia suka mendadak jadi nggak suka? Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama ibu hamil bahwa yang lagi aku pengen kasih rezeki bukan cuma kamu, tapi anak dalam kandunganmu. Aku sekarang lagi mau ngasih rezeki bukan kamu, selain kamu juga anak dalam kandunganmu. Makanya subhanallah, rezekinya anak tuh. Emaknya jadi gak suka kopi, anaknya lagi kepengen jambu, emaknya jadi pengen jambu. Ya kan begitu tuh. Insya Allah. Luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tuh, beliau Allah satu yang ngasih kepada hambanya rezeki. Dialah satu sang pemberi rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kamu meremehkan pemberiannya Allah gitu, kayak yang wah kalau saya pensiun bagaimana saya bisa makan? Dari sejak kamu belum kerja kamu udah dikasih
ngasih makan, halo. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau saya nggak punya suami, kalau suami saya meninggalkan saya, gimana saya bisa membiayai hidup saya? Kamu dulu juga nggak punya suami, emang kamu lahir langsung kawin? Kan enggak. Dulu-dulu juga kamu nggak punya suami, hidup apa nggak hidup? Hidup. Harus selalu diingat, yang ngasih rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan sesiapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ragu-ragu terhadap makan siang, makan malam, besok makan apa, lusa makan apa. Kamu belingsatan pikiran, anak nanti makannya gimana, ini nanti makannya gimana, apa segala macam urusan-urusan rezeki nih teman-teman, yang sampai membuat kadang-kadang orang mau-maunya sampai nyari sesuatu yang haram untuk urusan rezekinya. Ini merupakan salah satu dari kamu ngurangin kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hati-hati, hal-hal yang kayak beginian nih, yang bikin Allah kesel gitu sama hambanya. Allah, lah aku yang ngasih rezeki loh. Segitunya dia nganggep suaminya, segitunya dia nganggep pekerjaannya, segitunya dia ngejilatin bosnya, sampai jilat atasan, nyikut bawahan, kan begitu tuh. Padahal aku yang selama ini ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabut aja deh imannya, dia nggak beriman nih sama aku nih. Gitu. Banyak terjadi saudaraku sekalian. Khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika diceritakan tentang banyaknya umat Islam yang mati nggak bawa iman, beliau menyatakan penyebabnya seperti dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Rasa takut mereka ntar makan siang apaan, ntar makan malam apaan, itu yang mencegah mereka dari mati membawa iman. Berhati-hatilah. Saya yakin nih yang ngaji nih sholat semuanya. Yakin saya yakin. Yang saya yakinkan juga yang ngaji pada pakai jilbab semuanya. Ya kan, pada pakai jilbab nutup aurat ya kan. Saya yakinkan itu. Akan tetapi masalahnya iman tuh bukan pakaian, iman bukan gerakan, iman sesuatu yang ada di dalam hatimu. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu teman-teman. Bisa nambah, bisa ngurang, bisa datang, bahkan bisa hilang. Makanya nih kita nih mesti bener, harus banget mempertahankan keimanan-keimanan kita, memupuki keimanan-keimanan kita biar kuat dari akarnya. Ini yang diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu penyebab terangkatnya iman, saudaraku sekalian, yang banyak juga meremehkan syariat agama Allah, menganggap ada ajaran lain yang lebih bagus. Hati-hati. Kamu ngelihat orang yang pakaiannya terbuka-terbuka lagi pada jemuran di tepi pantai, terus kamu mikir, enak ya jadi dia ya, kayak nggak keribetan menjilbab gitu, kayak mau fashion apaan aja oke gitu, enak ya. Kalau saya nggak Islam saya kayak gitu tuh. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bagus gitu, hati-hati teman-teman. Itu tuh kayak orang yang nggak mensyukuri nikmatnya Islam, dan itu hal yang banyak membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mencabut iman dalam diri seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian.
Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca ucapan la ilaha illallah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, iman itu bisa nambah, bisa kurang, bisa lama, bisa baru, bisa senantiasa diperbaharui. Iman itu bahkan bisa hilang, terutama di akhir zaman. Iman gampang banget hilangnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa amsa kafira. Akan datang zaman pada umatku di mana orang masuk pagi dalam keadaan Islam, sore udah hilang Islamnya. Orang pagi masuk dalam keadaan beriman, malam hari udah hilang imannya. Tercabut keimanannya. Ada di kitab Sulamut Taufik hal-hal yang membuat orang Islamnya atau imannya kecabut. Ada banyak hal teman-teman. Salah satunya meremehkan syariat agama Allah, meragukan kekuasaan Allah. Karenanya urusan kayak menistakan agama itu bukan hanya urusan, mohon maaf ya, ada orang bakar Quran misalnya gitu, menistakan agama. Iya betul, itu menistakan agama. Kayak ada orang, ada kalimat la ilaha illallah diinjak-injak gitu, menistakan agama. Betul sekali. Tapi kamu ragu-ragu Allah memberikan kepadamu rezeki, itu juga bagian dari menistakan agama. Menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menganggap bahwa kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan. Itu Allahnya di mana maksud kamu? Kamu pikir Allah nggak bisa ngasih kamu makan walaupun tanpa kamu kerja? Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah udah ngasih kepada kamu rezeki. Menurut kamu rumitan mana ngasih rezeki sekarang di saat udah punya gigi, udah punya tangan, udah bisa mikir, udah bisa beli nasi uduk, udah bisa pakai aplikasi GoFood. Gampangan mana ngasih rezeki kayak begitu, gitu ya, dibandingkan dengan ngasih rezeki sedangkan kamu masih berada dalam rahim ibu kamu sebagai janin, gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kenapa orang di saat lagi hamil itu ada banyak hal-hal yang dia gak kepengen biasanya makan, kepengen makan. Kamu tahu kenapa orang kalau lagi hamil, saya punya temen kebiasaan minum kopi. Dahsyat kebiasaannya, pagi sama sore tuh kalau gak minum kopi udah pusing gitu, geliengan gitu. Terus saya tanyain gitu, anaknya banyak, 9 nggak salah. Beneran. Saya tanya gitu, saya bilang, lah kamu kalau lagi hamil bukannya nggak bagus minum kopi? Subhanallah loh ustazah, saya kalau lagi hamil nggak pengen kopi, nggak doyan kopi. Dia bilang, kenapa bisa orang kalau lagi hamil itu makanan yang dia nggak kepengen mendadak jadi kepengen, makanan yang biasanya dia suka mendadak jadi nggak suka? Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama ibu hamil bahwa yang lagi aku pengen kasih rezeki bukan cuma kamu, tapi anak dalam kandunganmu. Aku sekarang lagi mau ngasih rezeki bukan kamu, selain kamu juga anak dalam kandunganmu. Makanya subhanallah, rezekinya anak tuh. Emaknya jadi nggak suka kopi, anaknya lagi kepengen jambu, emaknya jadi pengen jambu. Ya kan begitu tuh. Insya Allah. Luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tuh, beliau Allah satu yang ngasih kepada hambanya rezeki. Dialah satu sang pemberi rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kamu meremehkan pemberiannya Allah gitu, kayak yang wah kalau saya pensiun bagaimana saya bisa makan? Dari sejak kamu belum kerja kamu udah dikasih makan, halo. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau saya nggak punya suami,
Kalau suami saya meninggalkan saya, gimana saya bisa membiayai hidup saya? Kamu dulu juga gak punya suami, emang kamu lahir langsung kawin? Kan enggak. Dulu-dulu juga kamu gak punya suami, hidup apa gak hidup? Hidup. Harus selalu diingat, yang ngasih rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan sesiapa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ragu-ragu terhadap makan siang, makan malam, besok makan apa, lusa makan apa. Kamu belingsatan pikiran, anak nanti makannya gimana, ini nanti makannya gimana, apa segala macam urusan-urusan rezeki ini teman-teman, yang sampai membuat kadang-kadang orang mau-maunya sampai nyari sesuatu yang haram untuk urusan rezekinya. Ini merupakan salah satu dari kamu ngurangin kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hati-hati, hal-hal yang kayak beginian nih, yang bikin Allah kesel gitu sama hambanya. Allah, lah aku yang ngasih rezeki loh. Segitunya dia nganggep suaminya, segitunya dia nganggep pekerjaannya, segitunya dia ngejilatin bosnya, sampai jilat atasan, nyikut bawahan, kan begitu tuh. Padahal aku yang selama ini ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabut aja deh imannya, dia nggak beriman nih sama aku nih. Gitu. Banyak terjadi saudara sekalian. Khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika diceritakan tentang banyaknya umat Islam yang mati nggak bawa iman, beliau menyatakan penyebabnya seperti dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Rasa takut mereka ntar makan siang apaan, ntar makan malam apaan, itu yang mencegah mereka dari mati membawa iman. Berhati-hatilah. Saya yakin nih yang ngaji ini sholat semuanya. Yakin saya yakin. Yang saya yakinkan juga yang ngaji pada pakai jilbab semuanya. Ya kan, pada pakai jilbab nutup aurat ya kan. Saya yakinkan itu. Akan tetapi masalahnya iman tuh bukan pakaian, iman bukan gerakan, iman sesuatu yang ada di dalam hatimu. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu teman-teman. Bisa nambah, bisa ngurang, bisa datang, bahkan bisa hilang. Makanya nih, kita nih mesti bener, harus banget mempertahankan keimanan-keimanan kita, memupuki keimanan-keimanan kita biar kuat dari akarnya. Ini yang diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu penyebab terangkatnya iman, saudara sekalian, yang banyak juga meremehkan syariat agama Allah, menganggap ada ajaran lain yang lebih bagus. Hati-hati. Kamu ngelihat orang yang pakaiannya terbuka-terbuka lagi pada jemuran di tepi pantai, terus kamu mikir, enak ya jadi dia ya, kayak nggak keribetan menjilbab gitu, kayak mau fashion apaan aja oke gitu, enak ya. Kalau saya nggak Islam saya kayak gitu tuh. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bagus gitu, hati-hati teman-teman. Itu tuh kayak orang yang nggak mensyukuri nikmatnya Islam, dan itu hal yang banyak membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut iman dalam diri seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca ucapan la ilaha illallah.
Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, iman itu bisa nambah, bisa kurang, bisa lama, bisa baru, bisa senantiasa diperbaharui. Iman itu bahkan bisa hilang, terutama di akhir zaman. Iman gampang banget hilangnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa amsa kafira. Akan datang zaman pada umatku di mana orang masuk pagi dalam keadaan Islam, sore udah hilang Islamnya. Orang pagi masuk dalam keadaan beriman, malam hari udah hilang imannya. Tercabut keimanannya. Ada di kitab Sulamut Taufik hal-hal yang membuat orang Islamnya atau imannya kecabut. Ada banyak hal teman-teman. Salah satunya meremehkan syariat agama Allah, meragukan kekuasaan Allah. Karenanya urusan kayak menistakan agama itu bukan hanya urusan, mohon maaf ya, ada orang bakar Quran misalnya gitu, menistakan agama. Iya betul, itu menistakan agama. Kayak ada orang, ada kalimat la ilaha illallah diinjak-injak gitu, menistakan agama. Betul sekali. Tapi kamu ragu-ragu Allah memberikan kepadamu rezeki, itu juga bagian dari menistakan agama. Menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menganggap bahwa kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan. Itu Allahnya di mana maksud kamu? Kamu pikir Allah nggak bisa ngasih kamu makan walaupun tanpa kamu kerja? Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah udah ngasih kepada kamu rezeki. Menurut kamu rumitan mana ngasih rezeki sekarang di saat udah punya gigi, udah punya tangan, udah bisa mikir, udah bisa beli nasi uduk, udah bisa pakai aplikasi GoFood. Gampangan mana ngasih rezeki kayak begitu, gitu ya, dibandingkan dengan ngasih rezeki sedangkan kamu masih berada dalam rahim ibu kamu sebagai janin, gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kenapa orang di saat lagi hamil itu ada banyak hal-hal yang dia gak kepengen biasanya makan, kepengen makan. Kamu tahu kenapa orang kalau lagi hamil, saya punya temen kebiasaan minum kopi. Dahsyat kebiasaannya, pagi sama sore tuh kalau gak minum kopi udah pusing gitu, geliengan gitu. Terus saya tanyain gitu, anaknya banyak, 9 kalau nggak salah. Beneran. Saya tanya gitu, saya bilang, lah kamu kalau lagi hamil bukannya nggak bagus minum kopi? Subhanallah loh Ustazah, saya kalau lagi hamil nggak pengen kopi, nggak doyan kopi. Dia bilang, kenapa bisa orang kalau lagi hamil itu makanan yang dia nggak kepengen mendadak jadi kepengen, makanan yang biasanya dia suka mendadak jadi nggak suka? Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama ibu hamil bahwa yang lagi aku pengen kasih rezeki bukan cuma kamu, tapi anak dalam kandunganmu. Aku sekarang lagi mau ngasih rezeki bukan kamu, selain kamu juga anak dalam kandunganmu. Makanya subhanallah, rezekinya anak tuh, emaknya jadi nggak suka kopi, anaknya lagi kepengen jambu, emaknya jadi pengen jambu. Ya kan begitu tuh. Insya Allah. Luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Allah Subhanahu wa taala tuh, beliau Allah satu yang ngasih kepada hambanya rezeki. Dialah satu sang pemberi rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kamu meremehkan pemberiannya Allah gitu, kayak yang wah kalau saya pensiun bagaimana saya bisa makan? Dari sejak kamu belum kerja kamu udah dikasih makan, halo. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau saya nggak punya suami, kalau suami saya meninggalkan saya, gimana saya bisa membiayai hidup saya? Kamu dulu juga nggak punya suami, emang kamu lahir langsung kawin?
Enggak. Dulu-dulu juga kamu gak punya suami, hidup apa gak hidup? Hidup. Harus selalu diingat. Yang ngasih rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan sesiapa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kamu ragu-ragu terhadap makan siang, makan malam, besok makan apa, lusa makan apa. Kamu belingsatan pikiran, anak nanti makannya gimana, ini nanti makannya gimana, apa segala macam urusan-urusan rezeki nih teman-teman, yang sampai membuat kadang-kadang orang mau-maunya sampai nyari sesuatu yang haram untuk urusan rezekinya. Ini merupakan salah satu dari kamu ngurangin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hati-hati hal-hal yang kayak beginian nih, yang bikin Allah kesel gitu sama hambanya. Kata Allah, lah aku yang ngasih rezeki loh. Segitunya dia nganggep suaminya, segitunya dia nganggep pekerjaannya, segitunya dia ngejilatin bosnya, sampai jilat atasan, nyikut bawahan, kan begitu tuh. Padahal aku yang selama ini ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Cabut aja deh imannya, dia nggak beriman nih sama aku nih. Gitu. Banyak terjadi saudara sekalian. Khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika diceritakan tentang banyaknya umat Islam yang mati nggak bawa iman, beliau menyatakan penyebabnya seperti dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Rasa takut mereka ntar makan siang apaan, ntar makan malam apaan, itu yang mencegah mereka dari mati membawa iman. Berhati-hatilah. Saya yakin nih yang ngaji nih sholat semuanya. Yakin saya yakin. Yang saya yakinkan juga yang ngaji pada pakai jilbab semuanya. Ya kan, pada pakai jilbab nutup aurat ya kan. Saya yakinkan itu. Akan tetapi masalahnya iman tuh bukan pakaian, iman bukan gerakan, iman sesuatu yang ada di dalam hatimu. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu teman-teman. Bisa nambah, bisa ngurang, bisa datang, bahkan bisa hilang. Makanya nih kita nih mesti bener, harus banget mempertahankan keimanan-keimanan kita, memupuki keimanan-keimanan kita biar kuat dari akarnya. Ini yang diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu penyebab terangkatnya iman, saudara sekalian, yang banyak juga meremehkan syariat agama Allah, menganggap ada ajaran lain yang lebih bagus. Hati-hati. Kamu ngelihat orang yang pakaiannya terbuka-terbuka lagi pada jemuran di tepi pantai, terus kamu mikir, enak ya jadi dia ya, kayak gak keribetan menjilbab gitu, kayak mau fashion apaan aja oke gitu, enak ya. Kalau saya nggak Islam saya kayak gitu tuh. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bagus gitu, hati-hati teman-teman. Itu tuh kayak orang yang nggak mensyukuri nikmatnya Islam, dan itu hal yang banyak membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut iman dalam diri seseorang.